Marc Marquez jadi penyelamat Ducati, Dal-Inya tak henti bersyukur. Awal musim penuh drama. Musim MotoGP 2025 sempat membuat Ducati berada dalam situasi sulit. Bukan karena motor Desmosedici yang kehilangan kecepatan, melainkan karena drama perebutan kursi di tim pabrikan. Francesco Bagnaia jelas dipertahankan sebagai juara dunia 2 kali, tetapi siapa tandemnya menimbulkan ketegangan. Jorge Martin sempat menjadi kandidat terkuat, sementara Marco Bezzecchi juga masuk dalam radar. Namun, ada satu nama yang perlahan-lahan mengubah peta kekuatan, Marc Marquez. Baby Alien, yang baru bergabung dengan Ducati Satelit Gresini pada 2024, tampil mengejutkan dengan performa konsisten. Tekanan Marquez. Marquez tidak datang dengan sikap diam. Ia tegas menuntut kursi pabrikan jika Ducati ingin mempertahankannya. Jika tidak, ia siap pergi. Ultimatum ini sempat dianggap terlalu berani, tetapi ternyata menjadi titik balik. Dengan reputasi 8 gelar dunia dan gaya balap penuh risiko, Marquez punya daya tarik yang tak bisa diabaikan. Daya tawarnya semakin kuat karena meski hanya memakai motor satelit, ia mampu bersaing dengan pembalap utama. Dilema Ducati. Luigi Dal-Inya, General Manager Ducati Corse, menghadapi dilema besar. Martin loyal dan konsisten, tetapi Marquez membawa dimensi berbeda, pengalaman, karisma, serta basis penggemar global. Setelah perdebatan panjang, keputusan berani diambil. Ducati memilih Marquez sebagai tandem Bagnaia, sementara Martin harus tersisih. Keputusan itu menuai pro dan kontra, tetapi kini terbukti menjadi langkah tepat. Kehadiran yang mengubah segalanya. Masuknya Marquez ke tim pabrikan langsung membawa perubahan besar. Ia bukan hanya pembalap cepat, tetapi juga pemimpin alami. Aura juara dunianya membuat seluruh tim termotivasi. Para mekanik bekerja dengan semangat lebih, sponsor makin percaya, dan penonton pun semakin antusias mendukung Ducati. Hasilnya terlihat jelas. Marquez mendominasi balapan sejak awal musim. Ia meraih kemenangan beruntun di main race, bahkan menorehkan catatan 7 kali juara berturut-turut hingga seri Hungaria. Rivalitas dengan Bagnaia. Awalnya, banyak yang khawatir Marquez dan Bagnaia akan bertabrakan secara internal. Namun, kenyataannya berbeda. Persaingan tetap ada, tetapi berjalan sehat. Bagnaia tetap tampil sebagai juara bertahan, sedangkan Marquez menunjukkan bahwa ia masih baby alien yang ditakuti. Rivalitas sehat ini justru menguntungkan Ducati. Mereka selalu punya peluang besar merebut podium ganda, baik di sprint race maupun main race. Atmosfer kompetisi yang sehat menjadikan tim semakin kuat. Dal-Inya tak menyesal. Dal-Inya yang biasanya tenang pun mengungkapkan rasa syukur. Ia menyebut Marquez sebagai penyelamat wajah Ducati. Marc bukan hanya soal kecepatan, tapi juga mentalitas juara yang menular. Ia membuat seluruh tim lebih percaya diri, katanya. Menurut Dal-Inya, tanpa kehadiran baby alien, Ducati mungkin tidak akan berada di posisi sekuat sekarang. Marquez bukan sekadar pembalap baru, tetapi simbol kebangkitan. Efek domino. Keputusan berani itu juga mendatangkan dampak di luar lintasan. Popularitas Marquez membuat Ducati semakin mendunia. Merchandise laris, sponsor baru masuk, dan media global memberi sorotan lebih besar. Ducati kini tidak hanya dilihat sebagai tim pabrikan terkuat, tetapi juga ikon olahraga motor modern. Marquez memperluas pengaruh Ducati ke pasar yang sebelumnya kurang tergarap. Bukti nyata di Hungaria. Di Hungaria, Marquez kembali membuktikan kelasnya. Dengan strategi matang dan pengelolaan ban cerdas, ia menguasai main race dan meraih kemenangan ke-7 beruntun. Hasil itu memperlebar jarak di klasemen sementara dan menunjukkan bahwa keputusan Ducati benar-benar membuahkan hasil. Rival-rival seperti Fabio Quartararo, Pedro Acosta, hingga Marco Bezzecchi hanya bisa mengakui keunggulannya. Baby Alien sekali lagi membuktikan dirinya sebagai salah satu pembalap terbaik sepanjang masa. Ducati keluar dari krisis. Sebelum keputusan ini, Ducati sempat terjebak dalam krisis identitas. Drama internal soal kursi pabrikan membuat citra tim terancam. Namun, dengan Marquez di barisan utama, Ducati kembali dilihat sebagai tim yang berani mengambil risiko demi kejayaan. Kini Ducati bukan hanya dikenal karena teknologi motor, tapi juga keberanian mengelola pembalap besar. Mereka berhasil mengubah masalah menjadi momentum. Masa depan cerah. Musim masih panjang, tetapi dengan kombinasi Bagnaia dan Marquez, Ducati punya line up paling menakutkan.
Dalinya optimistis gelar dunia akan kembali ke Bologna, bukan hanya musim ini, tetapi juga musim-musim mendatang. Rekrutmen Marquez adalah bukti bahwa risiko besar bisa menghasilkan keuntungan luar biasa. Ducati keluar dari drama internal lebih kuat, solid, dan berwibawa. Penutup, era baru Ducati. Pada akhirnya, keputusan merekrut Marc Marquez akan dikenang sebagai salah satu titik balik paling penting dalam sejarah Ducati. Dari drama penuh ketegangan, mereka melangkah ke era baru yang gemilang. Hari ini, Baby Alien berdiri di podium dengan seragam merah, dan dunia melihat jelas, Ducati telah menemukan jalannya kembali ke puncak MotoGP. Luigi Dalinya pun pantas bersyukur, karena langkah beraninya merekrut Marquez bukan hanya menyelamatkan wajah tim, tetapi juga membuka era baru dominasi Ducati di lintasan balap. Takjub di Balaton Park, Dani Pedrosa kehabisan kata saksikan strategi gemilang Marc Marquez. Di sirkuit Balaton Park, Hungaria, sebuah pertunjukan unik terjadi saat racikan strategi main race MotoGP 2025 menjadi arena di mana kecerdikan balap Marc Marquez membuat mantan rekan senegaranya, Dani Pedrosa, tak mampu berkata apa-apa. Duel di trek baru yang penuh tanjakan teknis dan tikungan tajam itu bukan hanya soal kecepatan, tapi juga masterclass penguasaan strategi dari sang Baby Alien, sebuah pertunjukan yang membuat Pedrosa terpana. Atmosfer Hungaria yang menggelegar. Sirkuit Balaton Park kembali menjadi tuan rumah balap MotoGP setelah puluhan tahun absen, dan debutnya disambut meriah. Lampu tribun membara, penonton mendesak setiap sudut untuk melihat pertarungan antar dewa pembalap. Di tengah gegap gempita itu, Dani Pedrosa hanya bisa menyaksikan dari samping, namun tetap terdiam menyaksikan apa yang dilakukan Marquez, kompetensi yang membuatnya kehabisan kata-kata. Start dan tantangan awal. Main race dimulai dengan ketegangan tinggi. Marquez, yang merebut pole position sebelumnya, tidak lantas mendominasi begitu lampu padam. Ia sempat tersusul oleh rival tak terduga, membuat atmosfer lomba makin menegangkan. Dani, dari sudut pandang pengalaman, langsung tahu bahwa tekanan pertama menyusutkan Marin kesalahan. Namun, ia pasti tak menyangka bahwa Marc bakal membalikan keadaan dengan ketenangan luar biasa. Strategi ban, titik balik balapan. Kunci kemenangan Marquez terletak pada pilihan ban medium compound, sementara beberapa rival memasang ban soft. Di lintasan yang menuntut kelembapan dan tenaga rem mendadak, ban soft tampak lebih cepat di awal, tapi rentan drop di tengah balapan. Marquez cerdik, ia memilih ban yang lebih tahan lama, meredam degradasi, dan siap melesat saat rival mulai mengendur. Pedrosa, dengan pengalaman panjangnya, tahu betul pentingnya hal ini. Tapi menyaksikan Marquez memanfaatkan strategi dengan sempurna membuatnya hanya bisa tersenyum kagum dan berpikir keras. Taktik ini terbukti saat lap 11 tiba. Marquez, yang sabar menemani di belakang, merebut pimpinan lomba dalam satu gerakan mulus lewat slipstream dan pengereman telat, sebuah manuver yang bisa membuat Pedrosa pun tercengang. Atraksi mental, tekanan versus kendali diri. Setelah memimpin, Marquez tak lantas mencetak kemenangan mudah. Rival seperti Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi terus mendekat, acap kali melewati garis bayangan dan mencoba memecah ritme mentalnya. Namun Baby Alien tak tergoyahkan. Ia menjaga ritme, tetap tenang, bahkan ketika tekanan meningkat. Bayangkan Pedrosa menyaksikan ini, mental lawan-lawannya tertekan, tapi Marquez tetap mengukir waktu stabil lap demi lap. Di atas Ducati EP25-nya, dia berkendara seperti seorang maestro, membentuk garis ideal di tikungan sementara rivalnya mulai tergelincir sedikit demi sedikit. Lap terakhir, puncak drama. Lap penutup mendekat, euforia panggung utama memuncak. Penonton berdiri, napas tertahan, ketika Marquez mempertahankan keunggulan tipis, di bawah 1 detik, dengan ketenangan mencengangkan. Tiap tikungan, tiap akselerasi, terasa seperti melawan gravitasi dan waktu. Kemudian saat bendera finish berkibar, Marc melintasi garis pertama dengan bersahaja, menegaskan kemenangan ketujuhnya secara beruntun di MotoGP Hungaria. Sorak-sorai penonton memecah keheningan sirkuit, sementara Dani Pedrosa hanya bisa menggelengkan kepala, penuh pengakuan, ini strategi dan mindset kelas dunia. Kesimpulan, pelajaran dari Pedrosa. Bagi Pedrosa dan sekian banyak penggemar yang menaruh hormat padanya, momen itu menjadi renungan, bahwa balapan bukan hanya soal memacu motor tercepat, tetapi juga soal pemikiran tajam, pengendalian emosi, dan keberanian menunggu momen tepat untuk bergerak. Marquez bukan hanya memacu gas, dia menulis simfoni di atas trek. Dan Pedrosa, sosok yang pernah jadi guru sekaligus musuh bebuyutan, sampai kehabisan kata, karena apa yang disaksikannya bukan hanya kecerdikan,
tapi kecanggihan mental dalam balap motor kelas dunia. Epilog, dominasi yang berkelas. Tahapan Hungaria pada musim 2025 akan selalu dikenang bukan hanya sebagai kemenangan ketujuh beruntun, tapi momen saat legenda masa kini, Marc Marquez, mendemonstrasikan bahwa racikan strategi bisa menembus batas kecepatan. Dani Pedrosa, yang telah melalui bertahun-tahun liku balap, menyaksikan dan paham satu hal. Terkadang, strategi adalah bahasa tertinggi dalam pertarungan roda dua. Sementara itu, pilih malam puncak di bumi Jepang atau Indonesia, Baby Alien tolak rebut gelar di Rumah Legenda. Balaton Park, Hungaria, sirkuit yang belum lama bergabung dalam kalender MotoGP, mendadak menjadi saksi cerita emosional sekaligus simbolik. Setelah mengukir kemenangan dominan di main race Hungaria dan memperpanjang rekor kemenangannya menjadi 7 kali beruntun, Marc Marquez kini menghadapi momen krusial, kesempatan meraih gelar juara dunia. Tapi satu hal mencuri perhatian, ia menolak merebut gelar itu di rumah Valentino Rossi, yaitu sirkuit Misano. Ia memilih melakukannya di Motegi atau bahkan Mandalika, tempat yang jauh dari sorotan atau sentimentalitas. Kenapa tolak Misano? Ini alasan dibalik keputusan Marquez. Mengapa Marquez begitu tak bersedia mengunci gelar di Misano, yang kerap disebut sebagai markas Valentino Rossi? Alasannya terletak pada solidaritas keluarga. Alex Marquez, adik sekaligus rival di papan klasemen, sedang berjuang bangkit usai crash di Catalunya yang membuat performanya terganggu. Marc merasa jika ia mengunci gelar di Misano, itu artinya weekend Alex benar-benar berantakan. Ia ingin momentum besar itu terjadi saat adiknya tampil kuat, bukan saat sedang terpuruk. Dengan langkah ini, Baby Alien bukan hanya mengejar titel, tapi juga menjaga kehormatan keluarga dan menunjukkan bahwa kemenangan terbaik lahir dari kesempurnaan, bukan dari keterpaksaan atau momen tak pantas. Dominasi 4 elemental, kemenangan ketujuh beruntun dan titik pencapaian besar. Di Balaton Park, Marquez menunjukkan performa luar biasa. Mulai dari awal balapan ia sempat bersenggolan dengan Bezzecchi, namun tetap tampil tenang. Ia menenangkan dirinya, menghangatkan ban belakang, dan mulai menekan. Hasilnya, posisi pertama berhasil diraih dengan kemenangan dominan. Musim ini sudah menjadi era luar biasa bagi Marquez. Ia mencatat 7 kemenangan beruntun sejak Juni, mengoleksi 37 poin sempurna di setiap akhir pekan, sprint race maupun main race. Ini kali pertama ia mencetak 10 kemenangan utama dalam satu musim, prestasi yang terakhir dilakukannya pada 2014 dan 2019. Dominasi seperti ini, menurutnya sendiri, tidak wajar, seperti sedang berada di luar realita. Ia tahu suatu saat akan ada pembalap yang lebih cepat, tetapi saat itu datang, ia rela berada di posisi kedua untuk tetap meraih poin penting. Titik akhir spektakuler, Motegi dan Mandalika menanti. Secara matematis, Marquez bisa mengunci gelar di Misano. Jika ia meninggalkan Catalunya dengan keunggulan minimal 185 poin, lalu menambah selisih menjadi 222 poin di Misano, titel dunia bisa disegel saat itu juga. Namun, pilihan Marquez mengejutkan dunia MotoGP, ia ingin momentum itu terjadi di Motegi, kandang Jepang, atau Mandalika, Indonesia. Langkah ini mencerminkan keinginan untuk menjaga warisan sejarah tetap murni, tanpa membawa beban emosional dari rival lama seperti Rossi. Alasan sentimental maupun profesional, ia memilih penuh pertimbangan. Resonansi emosional dan strategi balap. Keputusan ini bukan hanya tampilan sportif, tapi juga penuh strategi mental. Balapan di sirkuit rival seperti Misano bisa memuat tekanan emosional lebih besar, menginterferensi konsentrasi. Membawa momentum final ke Motegi atau Mandalika, lokasi dengan sensasi berbeda dan tanpa bayang-bayang rival klasik, adalah cara cerdas menjaga fokus mental. Marquez bukan hanya pembalap cepat, tapi juga pemikir jitu. Ia tahu gelar dunia bisa diraih kapan saja, tapi momen terbaik adalah yang benar-benar memupuk kondisi ideal, baik mental maupun performa. Reaksi publik dan masa depan cerita musim ini. Publik menyambut langkah ini dengan beragam reaksi. Ada yang memuji sebagai simbol sportif sejati, ada yang menilai itu sebagai keputusan cermat agar momentum kemenangan tak tercemari tekanan sentimental. Di era di mana balapan bukan hanya soal kecepatan, tapi juga cerita dan drama yang menyala, keputusan Marquez ini menambah bumbu dalam narasi musim. Kalau ia benar-benar mengunci gelar di Motegi, itu akan menjadi sejarah spesial. Kemenangan dunia di sirkuit dengan aura Jepang, jauh dari bayang Rossi. Atau jika Mandalika, jalur yang makin populer di Asia Tenggara, mendapat kehormatan tersebut, maka Marquez bukan hanya juara dunia, tapi juga ikon global. Kesimpulan,
Baby Alien, kemenangan dengan makna lebih. Balap MotoGP bukan sekadar soal siapa tercepat di lintasan. Ini soal strategi, momentum, dan, tetap, hati. Marc Marquez, lewat penolakan mengunci gelar di Misano, menunjukkan bahwa kemenangan terbaik adalah yang datang di tempat dan waktu yang tepat, bagi diri sendiri sekaligus orang terdekat. Kini, dunia menanti. Akankah Motegi jadi panggung juara dunia Baby Alien berikutnya? Atau Mandalika, dengan bendera merah putih yang kebetulan juga membahana, yang akan menjadi saksi kemenangan penuh makna? Apapun itu, musim 2025 semakin dikenang sebagai tonggak gemilang dalam sejarah rivalitas, dominasi, dan strategi balap modern. Sementara itu, kemenangan ketujuh beruntun, Marc Marquez tak tertahan di main race MotoGP Hungaria 2025. Balaton Park di Hungaria menjadi saksi dari dominasi terbaru Marc Marquez. Night ini, di lintasan yang kembali menjadi tuan rumah setelah 33 tahun absen, ia kembali meraih kemenangan gemilang di main race MotoGP Hungaria 2025, meraih kemenangan ketujuh secara beruntun. Sebuah rekor luar biasa yang menandai kekuasaan nyaris absolut sang pembalap Ducati Lenovo. Lintasan Balaton Park, medan ujian sebenarnya. Sirkuit Balaton Park di Balatonvkar menjadi tantangan tersendiri. Dengan tikungan teknis, jalur sempit, dan kondisi lintasan yang belum sepenuhnya familiar, sirkuit ini menyimpan potensi kejutan. Mulai dari pengereman mendadak hingga kecanggungan berkendara, kesalahan sedikit bisa berarti hilangnya podium, tapi tidak bagi Marquez. Justru disinilah keahliannya dalam menyeimbangkan agresi dan kontrol diuji dan terbukti unggul. Kejutan awal dan aksi patah komando. Balapan main race tidak dimulai mulus. Marquez yang start dari pole position sempat kehilangan posisi di lap pertama, tergeser oleh kejutan dari Aprilia. Namun, dominasi seketika kehilangan makna ketika Marquez menggigit gas dan mulai merebut kembali kendali. Seolah mengingatkan kepada rival-rivalnya bahwa meski kehilangan pijakan awal, dia mampu mengulang langkah heroiknya untuk kembali ke puncak. Jarum detik tak mencerminkan betapa gigihnya pembalap Spanyol itu. Posisinya merosot sementara, tapi tak membuat panik. Ia tetap sabar, mempertahankan kecepatan konstan, sambil mengambil satu persatu kesempatan saat celah muncul. Dan dalam hitungan lap, posisi puncak kembali menjadi miliknya. Duel sengit memanas, Acosta dan Bezzecchi di papan atas. Sementara Marquez merangkak maju, dua nama lain terlihat jelas menyalip jalur menuju podium. Pedro Acosta dari KTM dan Marco Bezzecchi dari Aprilia terus menekan. Mereka meramaikan persaingan, berusaha keras mengejar sang Baby Alien. Aksi well-to-well dan salip-salipan membuat persaingan semakin panas, menjanjikan tensi tinggi hingga tikungan terakhir. Ambil alih lagi, dominasi kembali. Sekitar pertengahan balapan, Marquez sudah kembali berada di barisan depan. Ia tidak mencari kemenangan instan, tetapi mengatur ritme. Stabilitas motor Ducati dan mental tak tergoyahkan menjadi kombinasi ampuh. Hanya perlu sedikit tekanan untuk membuat oponen lengah, dan itu cukup untuk memperlebar celah di trek, menjauhi kejaran Acosta dan Bezzecchi. Lap terakhir, drama dan euforia bersatu. Lap terakhir adalah penentu. Kejar-kejaran sengit terjadi antara Marquez dan Acosta. Ketegangan memuncak saat keduanya nyaris bersentuhan dalam kecepatan tinggi. Penonton menahan napas, menyaksikan tarik ulur sengit di lintasan Balaton Park. Namun, Marquez membuka celah di tikungan terakhir dengan late braking dan mengambil garis ideal menuju garis finish. Ketika Argus garis lewati, podium utama milik Marquez. Euforia tak terbendung. Suara klakson dentuman tikar, sorak-sorai penonton, dan tepuk tangan bergema. Kemenangan ketujuh secara beruntun kini resmi tercetak dalam sejarah. Klasemen, tajamnya keunggulan. Dengan tambahan 25 poin dari main race ini, penguasaan Marquez di puncak klasemen makin solid. Jaraknya semakin jauh, 175 poin unggul dari rival terdekat, memberi sinyal kuat bahwa gelar dunia musim ini hampir pasti akan menjadi miliknya. Arti besar di Balaton Park. Kemenangan ini tak sekadar angka. Kata, kemenangan ketujuh beruntun, seolah menjadi mantra. Tapi lebih dari itu, ini narasi pengingat bahwa di saat trek menjadi asing dan tekanan tinggi, hanya satu nama yang tetap tampil stabil, Marc Marquez. Momentum yang menyala. Kemenangan ini bila disandingkan dengan sprint race sebelumnya, yang juga dimenangkan Marquez, mengukuhkan dominasi menyeluruh dari sesi ke sesi. Sprint race diakui menjadi batu loncatan emosional dan teknis menuju main race. Dengan kedua sesi diraih,
Marquez menunjukkan bahwa ia menguasai semua segmen balapan. Penutup, Baby Alien tak pernah cepat mati. Di sirkuit Balaton Park yang dingin dan teknis ini, Marc Marquez menyalakan api dominasi. Kemenangan ketujuh beruntun di main race MotoGP Hungaria 2025 bukan hanya soal catatan kemenangan, tapi juga wasiat pengalaman, konsistensi, dan tekanan mental yang tak terkalahkan. Legenda Baby Alien semakin terbukti, usia atau rentetan rekor bukan halangan. Malam itu, Hungaria tak hanya menyajikan balapan, tapi drama perjuangan sang juara di trek baru. Dan satu hal jelas, di musim 2025, yang paling dominan hanya satu, Marc Marquez. Sementara itu, Marc Marquez kembali menjadi sorotan besar setelah berhasil naik podium di main race MotoGP Hungaria 2025. Balapan utama di sirkuit Balaton Park ini menjadi sejarah tersendiri karena untuk pertama kalinya Hungaria kembali masuk kalender MotoGP setelah lebih dari 3 dekade. Dengan segala drama dan tantangan di lintasan baru, Marquez sekali lagi memperlihatkan kelasnya sebagai pembalap yang tak pernah kehilangan naluri juara. Sejak awal pekan balapan di Hungaria, Marquez sudah menunjukkan tanda-tanda kuat. Pada sesi latihan bebas, ia konsisten berada di papan atas, bahkan sempat menjadi yang tercepat di FP1. Hal itu menjadi modal berharga menjelang sesi kualifikasi. Meski tak start dari posisi terdepan, Marquez tampil percaya diri menghadapi 24 lap penuh di lintasan baru ini. Start yang solid, manuver presisi, serta pengalaman panjang di level tertinggi menjadi kunci mengantarnya ke podium. Balapan dimulai dengan atmosfer luar biasa. Ribuan penonton Hungaria yang haus akan balapan MotoGP internasional memberikan sambutan meriah sejak para pembalap berbaris di grid. Ketika lampu start padam, situasi langsung memanas. Beberapa pembalap saling salib di tikungan pertama, termasuk Marquez yang tampil agresif namun tetap terkendali. Ia tidak terburu-buru untuk langsung berada di depan, melainkan menjaga ritme sambil mengawasi lawan-lawannya. Seiring lap demi lap bergulir, Marquez menunjukkan keunggulan manajemen ban yang selama ini jadi salah satu keahliannya. Sirkuit Balaton Park dengan tikungan teknis dan jalur sempit menuntut konsistensi tinggi. Banyak pembalap kesulitan mempertahankan grip, namun Marquez justru makin nyaman. Di tengah balapan, ia sempat bertarung ketat dengan beberapa rival papan atas. Pertarungan WL2WL di tikungan sempit membuat jantung para penonton berdegup kencang. Keberhasilan Marquez mengendalikan Ducati EP25 miliknya terlihat jelas ketika balapan memasuki 10 lap terakhir. Ketika lawan-lawannya mulai kehilangan kecepatan, ia justru bisa menjaga pace stabil. Meski tidak selalu memimpin balapan, strategi bertahan sambil menunggu momen tepat membuatnya mampu naik ke posisi 3 besar di saat krusial. Pada 5 lap terakhir, Marquez memperlihatkan naluri khasnya, menyalip lawan dengan manuver tajam namun bersih, meninggalkan decak kagum penonton. Podium di main race Hungaria ini terasa istimewa karena banyak yang meragukan Marquez akan bisa langsung kompetitif di sirkuit baru. Balaton Park memiliki karakter yang berbeda dibanding sirkuit tradisional Eropa lainnya. Jalurnya sempit, jarang ada trek lurus panjang, serta menuntut keseimbangan sempurna antara agresivitas dan kehati-hatian. Namun, bagi Marquez, adaptasi cepat adalah keahliannya sejak lama. Hal itu ia buktikan dengan finish di podium, sekaligus mempertegas statusnya sebagai salah satu pembalap paling lengkap di era modern. Kemenangan podium ini juga punya arti penting dalam perburuan gelar. Meski musim 2025 masih panjang, tambahan poin besar dari Hungaria membuat posisi Marquez di klasemen semakin kuat. Konsistensinya meraih hasil bagus, baik di sprint race maupun main race, menjadi modal yang sulit ditandingi. Lawan-lawannya boleh jadi lebih muda, tetapi pengalaman Marquez dalam menghadapi tekanan dan membaca situasi balapan menjadikannya lawan yang sangat berbahaya. Selepas balapan, ekspresi puas terlihat jelas dari wajah Marquez.